RT 10 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih udah datang ibu-ibu, bapak-bapak. Maaf ya, ini MC dadakan, mumpung ada. Oke, yang terhormat Bapak Ketua RT, Bapak Maksum, yang terhormat Pak Ustadz Ahmad dan para sesepuh kita dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Kedengaran Bu? Kedengaran? Kelihatan, Masya Allah. Oke, ya lanjut ya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan, sehingga kita dapat bertemu di silaturahmi, khususnya dalam acara halal bihalal keluarga besar RT 10 RW 5 dalam memperingati Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Yang berbahagia, Bapak Ibu yang terhormat, adik-adik semuanya, selanjutnya selaku pembawa acara akan membagikan serangkaian acara pada kesempatan ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan, kemudian nanti ada seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan yel-yel semangat kita yang legend itu ya. Terus sama ada arisan ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau sebelumnya nggak tahu ibu-ibu arisannya gimana, sekarang bisa lihat semua ini ya, nanti saksikan saja. Terus ada sambutan juga tausiah khusus dari Pak Ustadz Ahmad, penutup ramah-ramah, dan ya kita mulai dengan yang lancar yang pertama ya. Yang pertama kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bisa dipimpin Pak Ustadz atau oke. Berdoa menurut agama kita masing-masing, dimulai. Berdoa selesai, semoga acara ini berjalan dengan lancar ya. Oke, acara selanjutnya adalah sambutan ketua. Oh ya, setelah pembukaan katanya ini kita biar semangat, yel-yel dulu untuk sesepuh kita, the one and only Mbah Walio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita pertama-tama menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya berdiri semua. Saya mohon semua pada menyanyi, keluarkan semua semangat ya, suaranya ya. Bapak juga ya. Ya, ya. Kita semangat ya. Ya. Jangan. Juga ya. Kita ingatkan. Kita punya dia ya. Ya semangat. Masih ingat? Ya. Masih ingat? Ya. Siapa kita? Kita dulu ya. Tonton dulu. Siapa kita? Warga RT 10. Siapa kita? Warga RT 10. Siapa kita? Warga RT 10. Komplek Kodam Jaya. Ya. Kita mulai ya. Siapa kita? Warga RT 10. Siapa kita? Warga RT 10. Siapa kita? Warga RT 10. Komplek Kodam Jaya. Terima kasih ya. Masih kurang semangat ya. Kurang semangat. Aduh. Keluarga semuanya biar semangat. Bakar. Yo, mulai lagi ya. Siapa kita? Warga RT 10. Siapa kita? Warga RT 10. Siapa kita? Warga RT 10. Komplek Kodam Jaya. Terima kasih. Oke, nah habis ini arisan ya.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sebelumnya kan arisan nggak tahu nih, nggak pernah hadir, jadi ibunya aja. Sekarang dilihatin aja ya, sabar ya kalau agak lama dikit. Arisan udah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertama kali arisan diadakan berbarengan dengan halal bihalal ya. Terus untuk arisan ini kan sisa 3, jadi kita kocok untuk malam ini 3 bulan ke depan gitu ya. Jadi nanti nggak usah nunggu-nunggu siapa yang narik. Jadi malam ini kita keluarin semuanya ada 6 orang gitu ya. Nanti habis di bulan Juli jadinya. Oke, silakan Bu Haji Rita. Keluarin. Karena belum dapat tuh. Keluarin deh. Nama bunda deh. Oh, senang amat deh. Dapat kayaknya dia sama kita. Gak mau. Ya Allah. Jadi cari pegangin susah banget. Bagian. 2 apa 3? Satu lagi. Sekaligus. Ya udah. Ayo, siapa lagi yang mau cocok minggu ini? Ini yang minggu ini ya. Oh ya, bulan ini. Yang bulan ini. Yang bulan ini dulu. Pakai mic mau biar kedengeran. Yang dapat. Ibu Rita. Alhamdulillah. Ya, dia dapat. Berikutnya Aulia. Nggak datang orangnya. Jihan. Yeah. Jadi jangan begitu. Berarti ini udah selesai semua 3. Ada lagi? Bulan ini. Untuk bulan ini. Kan cocok 3. 3. Oh. Cocokin ya. Jadi ketika baru ada pertama. Iya. Biasa siapin karpet doang sih. Comot aja lah. Susah ya. Comot 3. Kita comot satu-satu. Comot. Udah kasih mic tuh supaya ini. Kasih. Buka. Bacain. Untuk bulan Juni. Suruh bacain. Buka langsung bacain. Bu RW ngomong, Bu RW. Bu Teti. Bu RW. Lucy Damanik. Oh, Terus apa? tenang nih satu. Tenang. Alfat 1 Apa coba? di bed. Oh. Fadli terakhir. Rijal Alfat 2. Satu lagi. Alfat 2. Ini udah ketahuan sih ya. Alfat 2. Saya ulangi untuk yang narik di bulan ini, Bu Rita, Aulia, sama Jihan. Untuk di bulan depan, Teteh Neng, Bu Damanik, Alfat 1, dan bulan berikutnya yang terakhir, Fadli, Ibu Rizal, sama Alfat 2. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada kita sambutan untuk Pak RT. Pak Maksum, silakan Pak Maksum. Maaf saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddati wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ustaz Ahmad dan seluruh orang tua saya semuanya, ibu-ibu semuanya, orang tua saya semuanya, tidak bisa saya sebut satu persatu. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bentuk nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga acara halal bihalal ini yang sudah disusun sama pengurus kurang lebih 1 bulan yang lalu bisa terlaksana, tidak ada arah suatu apapun. Sholawat teriring salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya bukan hanya didapat oleh sahabat ataupun keluarga beliau, namun kepada kita semuanya yang cinta akan Rasulullah SAW.
Pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, meskipun kemarin di Idul Fitri kemarin di masjid kita juga ada beberapa yang sudah ketemu, kemudian juga saya sama keluarga keliling RT sudah ketemu, namun tidak ada salahnya kalau kita menyambung silaturahmi, bermuajahah, bermuasafah, bertatap muka dan berjabat tangan. Nanti setelah nanti akan dipimpin doa oleh Ustaz Ahmad, nanti yang tua-tua akan menyusun di depan dan kita saling berjabat tangan. Yang muhrim, yang lain mengisyaratkan saja, tapi tetap gini. Itu. Yang kedua, kebersihan. Saya mohon kepada seluruh warga menjaga kebersihan. Kenapa? Fungsinya sering saya sampaikan bahwa sampah ditaruh di luar itu khususnya untuk apa? Untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang keliling, remaja-remaja kita yang sedang kayak kemarin itu silakan ditaruh di luar. Gitu. Jangan sampai sampah di dalam. Nanti tikus masuk ke dalam yang tikus. Selamat datang. Siapa ini sih tidak melihat? Oh ya, ya. Jadi tempat sampah silakan ditaruh keluar. Nah, karena Pak Anas itu ngambil sampahnya di tengah malam, ada fungsi baiknya juga. Kenapa? Sekalian beliau keliling. Setiap harinya beliau menyampaikan saya, Pak RT, pintu rumahnya, misalnya pintu rumahnya Pak Agung kebuka, gitu. Suka moto, gitu. Jadi nanti saya ingatkan, saya datang langsung ke rumahnya. Besok lain kali rumahnya ditutup. Saya juga menyampaikan ke Pak Anas, langsung ditutup aja Pak Anas. Kira-kira itu tidak membahayakan atau kita lihat di dalamnya kok sekiranya memang tidak ada siapa-siapa, langsung dikancing aja. Ya kayak gitu ya, lebih selektif. Terus ini kan kita punya program PPSU. Kalau kita menggerakkan seluruh warga untuk kerja bakti, terus kalau udah bersihin terus warga nggak mau bersihin, bukan. Ya kan? Karena kita sudah lihat setelah PPSU membersihkan 2 hari 3 hari saya keliling itu malah nambah numpuk gitu. Kasihan ya, kasihan. Jadi silakan saling menjaga kebersihan. Ya, menjaga terutama di got anak-anak kita ini ya. Kadang-kadang kan suka iseng gitu habis makan jajanan, buangnya bukan di tempat sampah yang sudah setiap rumah mengeluarkan gitu ya. Tapi saya juga masih melihat beberapa warga yang tidak mengeluarkan tong sampahnya. Nah itu khawatir anak-anak kita pengen buang sampah karena jauh, jadi nggak mau buang sampah di tempatnya. Nah mulai sekarang saya mohon kepada seluruh warga untuk menyiapkan tempat sampah di depannya. Gitu. Banyak. Karena memang sengaja kebun tanaman-tanaman saya geserin ke sini, saya geserin di sana buat kantong sampah. Siapa yang mau buang nitip ke tempat saya, nggak apa-apa gitu. Supaya apa? Supaya nanti jangan punya pemikiran begini, wah kalau saya produksi terus di dalam rumah, terus saya sampahnya banyak nanti malu, enggak apa-apa. Ya monggo. Yang penting dibersihkan bareng-bareng. Itu yang kedua. Yang ketiga ya masalah pertama keamanan, yang kedua masalah sampah, yang ketiga PPSU. Yang keempat, saya mohonkan saling menjaga silaturahmi, kekompakan. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan. Mari kita jaga keharmonisan di lingkungan kita, karena yang bisa menjaga harmonis kita semuanya. Ya, apapun bentuknya, yang punya masalah, misalnya, ini saya masih ingat, saya punya PR nih, mohon maaf nih. Yang di sana itu kan gotnya ada agak turun ya, runtuh ya. Saya sudah mengupayakannya. Saya sudah memang nanti kas RT mencukupin. Kalau cuma segitu nanti kita coba untuk di plester suka. Ya, kalau saya nggak bisa sebetulnya kita banyak tukang gitu, ya kan tinggal bayar aja, tukangi diberesin. Ya. Dan terima kasih kepada seluruh warga yang sudah menyampaikan inspirasinya, menyampaikan keluhannya kepada saya baik secara telepon, secara WA maupun secara ketemu, sehingga kalau sudah menyampaikan ada solusinya gitu ya, ada solusinya, ada bisa memecahkan permasalahan. Kalau diem
kitanya juga bingung gitu, apa yang harus saya laksanakan. Maka oleh sebab itu, monggo silahkan kalau memang sekiranya saya lagi dinas, boleh WA. Nanti pas saya buka pasti saya akan balas. Ya, pasti saya akan balas. Setiap rumah itu ada penghijauan, ada apa pepohonan gitu ya, biar ada hijau-hijauan. Gitu ya. Itu kan untuk kita, dari kita untuk kita gitu. Supaya apa? Supaya nanti semua bisa berjalan ya. Terus kemarin juga ada usulan tahun ini mau apa tuh namanya, apa gathering ya. Kalau mau gathering kayaknya susah karena kas kita minimnya. Kenapa? Kemarin habis untuk kegiatan gathering kemarin, tapi hasil musyawarah kita untuk gathering berikutnya tanggung jawab masing-masing. Nah, kalau masalah waktu tanggal kapan, ayo kita bicarakan ya, kita bicarakan. Yang penting semuanya bisa tercover gitu. Terus ada pengumuman lagi, saya minta tolong ya, karena data ini udah muter, data administrasi bagi warga kita yang tinggal domisili alamatnya tinggal di dalam, tetapi dia tinggal di luar ya. Tinggal di luar, kalau memang bisa disegerakan dia untuk tinggal di luar. Gimana itu untuk tertib administrasi? Tetapi yang itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia tinggalnya di luar DKI, maka akan ditutup KTP online-nya. Jadi bukan warga kita gitu, bukan warga DKI. Gitu, ada dua gitu. Jadi silakan, barangkali ada saudara, ada yang ketempatan yang memang dia alamannya di sini tapi domisilinya di luar DKI, diberitahu supaya saya atas nama pribadi dan keluarga besar Pak RT ada salah kata, ada salah buat dalam perilaku di dalam lingkungan maupun di luar, mungkin menyinggung perasaan daripada seluruh warga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan barangkali dalam pelayanan administrasi maupun yang lainnya, keluhan-keluhan dari warga belum tercukupin, belum terpenuhin, saya mohon maaf. Insya Allah ke depan untuk PR yang satu itu, untuk meister yang jubruk itu akan direalisasikan asal nanti ada kasnya udah terkumpul. Itu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak RT atas sambutannya. Jadi bisa disimpulkan ya. Jadi semoga kita dilapangkan rezekinya untuk bisa menambah uang keamanan, dan jangan lupa jaga kebersihan dan juga saling bersilaturahmi dengan rekannya ya. Oke, terima kasih Pak. Dan kemudian Ibu semuanya kita lanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba', keluarga besar Bapak RT yang saya muliakan, para orang tua saya yang ada di sini semuanya yang saya muliakan, Bapak Ibu semuanya yang juga saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Semoga dengan kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang banyak ini, nikmat-nikmat kita ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya mari
kita selalu bersyukur dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga dengan kita selalu bersyukur, kita dan keluarga semoga Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezekinya yang lancar, yang luas, yang halal, yang banyak, yang berkah untuk bekal ibadah. Anak cucunya semoga Allah jadikan anak yang soleh dan solihah, serta istiqomah dalam beribadah ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan selalu pada kekasihnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, halal bihalal berarti ngomongin kesalahan. Kita manusia punya salah apa tidak? Banyak. Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Kalau sesama manusia itu namanya salah. Kalau dengan Allah dosa. Dosa itu lebih mudah, Bu. Proses untuk minta maafnya gampang. Ibu tobat, banyakin istighfar, selesai. Salah sama orang, ibu bapak tobat, ya, minta ampun, malamnya sholat tahajud, puasa juga. Kalau belum minta maaf sama orang yang kita pernah berbuat salah, kan selesai nggak, Bu? Nah, berarti lebih susah salah sama manusia. Ya, oleh karenanya kan maka Pak RT tadi menghimbau supaya jaga silaturahim, supaya di antara kita tidak ada salah. Kan kalaupun nanti terpleset kita melakukan kesalahan, kita minta maaf. Ibu, bapak, ngomongin kesalahan itu punya 3 dampak, punya 3 efek. Ada salah membawa berkah, ada salah membawa musibah, ada salah membawa susah. Mana dulu yang dibahas? Yang enak dulu, Bu ya. Yang enak dulu, apa kemudian yang terakhir yang nggak enak? Biasanya yang pahit dulu, baru kemudian akhirnya enak. Tapi nggak apa-apa, yang enak dulu, Bu. Salah membawa berkah. Ibu, kalau kita beri duren, itu beli baunya apa beli rasanya? Nih sengaja saya setuju. Ibu kalau beli duren, beli rasanya apa beli baunya? Rasanya. Rasanya, tapi ya ada tandanya. Ya enggak? Tandanya apa? Bau. Makanya kalau sama yang bau-bau jangan antipati, Bu. Kadang-kala yang bau itu dicari. Bener nggak, Pak? Ya. Pak Walinya belum tahu. Ibu-ibu ketawa, Bu. Oh, yang belum tahu, beliau belum tahu. Nah, jadi ada salah membawa berkah, Bu. Kan? Ibu beli duren, beli rasanya, tapi ketika kita nggak bisa itu, ya proses duren untuk membukanya bisa-bisa jadi masalah. Tapi kalau kita bisa mengupasnya, enak insya Allah. Rasanya kemudian juga enak. Salah membawa berkah. Bagaimana? Ibu datang ke orang tua, ibu silaturahim, mengaku salah, minta ampun, minta maaf, sujud di ininya, ya enggak? Bertekuk lutut, minta maaf, pakai bahasa Jawa, Pak. Dan banyak minta maaf, selesai sampai nangis terkadang. Selesai minta maaf,
Ya, disuruh apa Bu? Makan ketupat. Salah membawa berkah. Kenapa? Karena ngaku salah. Orang salah, ngaku salah, kemudian minta maaf, selesainya membawa berkah. Selesainya membawa berkah, Pak. Kalau orang salah, ngaku salah, kemudian minta maaf, selesai disuruh makan ketupat. Benar nggak? Kenapa? Karena dia salah, ngaku salah, minta maaf, selesai. Kelanjutannya silahkan makan ketupatnya. Salah membawa berkah. Makanya Ibu, baik dimanapun kita tinggal, kalau kita kemudian salah, kemudian ngaku salah, kemudian minta maaf, selesai masalah. Ya, malah terkadang Bu, proses untuk mendapatkan, untuk dapat saudara, terkadang prosesnya salah. Kemudian dia ngaku salah, kemudian dia minta maaf, selesai. Kesalahan malah membawa berkah. Dah, gak usah lama-lama. Yang kedua, salah membawa musibah. Mana? Salah membawa musibah. Dia salah, melakukan kesalahan, dia tidak mengaku salah, malah marah. Ada yang kayak gitu? Langsung banyak. Ayo Pak, sama-sama. Baik di rumah tangga, baik kita hidup di RT, rukun tetangga, baik di dalam rumah. Ini kadangkala Bu, mohon maaf, dalam rumah tangga aja, kadangkala salah satu dari suami istri melakukan kesalahan, tapi nggak ada penyelesaian, diem-dieman aja. Selanjutnya baik dengan begitunya aja. Coba kalau ngaku kemudian apa salah, biasanya begitu enggak? Kan suami istri ya, itu pasti ya terjadi masalah. Terkadang yang namanya satu piring disatuin dalam satu rak, pasti benturan enggak? Nah, itu hidup dalam rumah tangga. Kalau suami istri ketika melakukan kesalahan, mengakui kesalahannya, kemudian minta maaf, maka selesai masalah. Ini yang ada kadangkala dia salah, tidak mengaku salah, malah marah. Untuk menutupi kesalahannya, dia marah. Selesai masalah nggak Bu? Ya. Malah membawa musibah. Kenapa? Karena tidak mengakui kesalahan. Al-insan mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar ketika ada seseorang melakukan kesalahan atau dia berbuat kesalahan. Yang terpenting ketika melakukan kesalahan apa? Minta maaf, mengakui kesalahan, minta maaf. Dalam hidup itu manusia pasti Bu, karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat punya salah nggak? Nggak. Tapi manusia itu pasti punya salah. Maka salah itu akan membawa musibah. Saat ketika orang itu melakukan kesalahan, dia tidak mengakui kesalahannya, kemudian malah marah. Masalah kecil bisa jadi besar, masalah besar meledak Bu. Na'udzubillah min. Banyak Bu yang ngadu, ya enggak, ke Pak Ustadz ya. Ujung-ujungnya mohon maaf sampai kadangkala perceraian. Yang lucu ya enggak, udah masuk ke pengadilan, surat cerainya udah turun, mau rujuk. udah ribut, udah ngajin ke pengadilan, surat cerainya udah turun, kemudian mau rujuk. Nah ini gimana?
Udah surat cerainya mau turun. Ya Allah, na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Salah, mengakui kesalahan, kemudian minta maaf. Jangan sampai marah. Kadangkala Bu, orang mau menutupi kesalahan dia marah-marah, bahkan sampai kadangkala bersumpah. Akhirnya besok marah-marah lagi, besok marah-marah lagi. Na'udzubillah min. Keluarga, hidup berumah tangga, hidup di RT, kalau seperti itu keadaan seseorang, yang ada dia selalu mendapat musibah. Na'udzubillah min. Yang ketiga, salah membawa susah. Kan? Gimana? Ibu pernah punya utang, Bu, kan? Ini kadang-kala jangan sampai ibu punya utang tapi suami nggak tahu, kan? Kan? Oh, balikannya kadang-kala, kan? Ibu utang kredit, kan? Yang biasanya kredit siapa, Bu? Ibu kredit, kemudian Pak, ibu bilang sama tukang kreditnya, Bapak, ini antara Bapak dengan saya ya, jangan sampai suami saya tahu. Jangan sampai suami saya, kalau ada suami ngomongnya, ya enggak, jangan nagih utang. Na'udzubillah min dalik. Atau ibu punya utang, atau kita punya utang, kemudian kita janji tanggal sekian kita bayar. Kemudian apa? Udah tanggalnya belum bayar. Kira-kira salah apa benar orang seperti itu? Salah. Ibu gak nyaman, pasti bawa susah. Setiap mau keluar rumah ada si pulang gak? Ya enggak? Dan salah membawa susah. Setiap mau keluar takut ada yang nagih ketemu sama orang yang ibu utangin. Akhirnya setiap mau keluar lihat kanan kiri, si pulang ada enggak? Ya? Kalau enggak ada baru keluar, kalau ada enggak jadi keluar. Itu namanya salah membawa susah. Kenapa? Udah salah, enggak mengakui kesalahannya, kemudian dia tidak minta maaf. Jangan sampai kita hidup seperti itu. Salah tidak mengakui kesalahannya, kemudian dia tidak minta maaf, malah salah itu membawa susah. Tukang kreditnya, ya enggak? Atau ibu utang dengan tetangga, setiap mau keluar karena ibu sudah janjinya meleset, sehingga ibu enggak nyaman. Na'udzubillah min, itu namanya salah membawa susah. Kita hidup pengen bahagia dunia akhirat, maka kalau kita menginginkan seperti itu, maka akui kesalahannya. Ketika kita terpleset melakukan perbuatan salah, akui kesalahannya, kemudian kita minta maaf, ya, insya Allah salah itu membawa berkah. Jangan sampai salah membawa musibah, jangan sampai salah membawa susah. Na'udzubillah min dalik. Halal bihalal, apa gunanya itu? Untuk saling mengakui kesalahan kita sehingga kita minta maaf. Kalau kita bisa minta maaf, pengen permintaan maaf kita dimaafkan, kita juga harus membuka diri, membuka hati untuk memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang seperti itu, sebelum orang itu minta maaf kepada kita, kita sudah memaafkannya, insya Allah orang itu bahagia dunia akhirat. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita saling memaafkan, di antara kita tidak ada hubungan salah atau dosa, yang ada hubungan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, panjang umur, sehat walafiat,
di RT 10 ini selalu terjaga, dilindungi dari Allah Subhanahu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina bil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma tawil a'marana wa sahih asadana wa nawwir qulubana bin nuril ilmi wa bin nuril ma'rifah wa wasi' arzaqana wa sin a'malana wa taqabbal du'aana. Allahumma sallimna wa ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa ikhwanina wa jama'atina min afatid dunya wa min fitnatiha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwan dal hisab. Allahumma ij'alna 'abdan ihsanan wa la taj'alna 'abdan imtihanan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Oh, nggak usah makan di sini. Salatullah salamu. Dari ibunya yang Bapak, ambil bagian sini. sini sana Pak, sana. Ambil bagian sini. Nah, terus Biar ini. biar kita mutar. Ibu Ya, biar bisa mutar. Ya. Ya, yang ya, sudah saya awalin deh. Terus, saya boleh deh. Bang, maaf. Ini Bu. Muter. Boleh. Buat syarat doang, buat syarat. Enggak usah sentuhan, syarat. Sudah boleh sentuhan yang sudah kalau ambil enggak apa-apa. Banyak hati. Buat syarat. Om Agung. Hei, deh, lewat. Om Agung. Enggak apa-apa. Lewat. Tenang ya, Pak. Muhrim. Boleh, maksudnya boleh. Siapa? Sungkem dicium. Cium tangan. Mas Erwin. Ya. Ayo Pak, sini Pak. Langsung makan langsung. Prasmanan. Hai. Minul. Hai. Ini kuenya di luar apa di sini, Bu? Mbak. Di luar di sini. Makan dulu, biar makan dulu. Oh, udah ada. Biar makan dulu. Monggo nasinya monggo. Oh, nambah. Boleh dibawa pulang. Boleh, habis itu balikin ya. Habis itu balikin tapi ya. Soalnya kayak kue.
Dek, udah datang. Ada suaranya. Iya. Ih, mantep ya. Nambah ya loh. Tapi pasti tak kurang. Ayamnya mabuk. Minum. Oh, es dari apa? Halo. Sendok kurang. Iya. Sendoknya jangan dimakan ya. Yang lain di atas.